Halo sahabat entrepreneur, apa kabar kalian? Semoga kita tetap baik-baik saja dan tetap semangat. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang manajemen keuangan dan perpajakan secara internasional. Namun sebelum kita lanjut dalam pembahasan kali ini, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Febrianti Sapa dengan NIM 19061102181. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir, yaitu manajemen internasional, dengan dosen pengampu yaitu Dr. Imelda Welin Juliana Ogu SLMM. Tak perlu berlama lagi, mari kita simak videonya dan let's check it out. Baik, kita akan masuk pada materi yaitu manajemen keuangan internasional. Nah, manajemen keuangan internasional itu sendiri merupakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan pada suatu perusahaan multinasional atau biasa disebut dengan multinational corporation yang disingkat dengan MNC, yang merupakan perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Contoh dari perusahaan MNC itu sendiri adalah Coca-Cola, Kodak, IBM, Honda, dan Samsung. Tujuan MNC menurut pasar Anglo-Amerika memiliki filosofi bahwa tujuan perusahaan multinasional harus mengikuti model maksimasi kekayaan pemegang saham atau biasa disebut dengan istilah shareholder wealth maximization, yang secara lebih spesifik bahwa tujuan MNC adalah berusaha keras memaksimalkan pengembalian pemegang saham sebagaimana yang diukur dengan jumlah keuntungan modal dan dividen berdasarkan tingkat risiko tertentu, dan sebaliknya meminimumkan risiko bagi pemegang saham untuk tingkat pengembalian tertentu. Selanjutnya kita akan masuk pada kendala MNC. Kendala MNC itu sendiri diantaranya ada kendala lingkungan. Pada tiap negara memiliki karakteristik lingkungan tersendiri yang unik. Sejumlah negara mungkin mengenakan lebih banyak restriksi atas anak perusahaan induknya yang berbasis di luar negeri. Pada kendala yang berikutnya adalah kendala regulasi. Nah, tiap negara juga memiliki karakteristik regulasi yang unik menyangkut pajak, aturan, konversi valuta, pengembalian laba, dan regulasi lainnya yang dapat mempengaruhi arus kas anak perusahaan. Yang terakhir adalah ada kendala etika. Pada kendala etika, praktek bisnis yang dianggap tidak etis pada suatu negara dapat dianggap etis pada negara lain. Tentang etika bisnis ini tidak ada standar etika bisnis yang seragam dan berlaku bagi semua negara. Masing-masing negara mempunyai etika bisnis yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah perusahaan multinasional Amerika Serikat mengenal praktek-praktek bisnis umum yang terjadi di sejumlah negara berkembang yang dinyatakan ilegal di Amerika Serikat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pajak internasional. Nah, dalam pajak internasional itu kira-kira teman-teman apa yang dimaksud dengan pajak internasional? Kenapa pajak internasional harus ada? Jadi, pajak internasional itu dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antar negara yang memiliki persetujuan pembayaran pajak berganda yang sering disebut dengan BOT. Ketentuan dasar pajak internasional ini mengacu pada Konvensi Wina. Pajak berganda internasional diartikan sebagai pengenaan jenis pajak yang sama oleh dua negara atau lebih terhadap subjek pajak dan atas objek pajak yang